Halo kawan-kawan. Di depan kita ini adalah kondisi anak parit yang kering akibat kemarau dan air pasang sudah kecil. Sementara kita akan menghanyutkan kelapa yang masih bertebaran ini untuk kita kumpulkan di sini, teman-teman. Bagaimana agar bisa hanyut? Itu dia. Kita menggunakan mesin ajaib, mesin penghanyut kelapa. Maksudnya yang bisa menghanyutkan kelapa tanpa menggunakan air pasang. Lihat di sana, itu adalah mesin penghanyut kelapanya yang mendorong air masuk. Sementara akan keluarnya di sini, teman-teman. Video ini juga menjawab pertanyaan atau komentar teman-teman di video sebelumnya bahwa menggunakan air pasang untuk menghanyutkan kelapa itu jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan mesin penghanyut kelapa ini. Katanya begitu. Karena juga katanya hemat tanpa biaya. Oke, betul. Cuman kawan-kawan yang mungkin belum memahami fungsi dan kelebihannya sendiri mesin penghanyut kelapa ini, di video ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya untuk mesin penghanyut kelapa ini, teman-teman. Sebelum membahas kelebihannya, kita bahas dulu kekurangannya. Kekurangan yang pertama mesin penghanyut kelapa ini, tentunya kita ada tambahan biaya sendiri untuk membeli mesinnya dan merakitnya sehingga bisa menjadi mesin penghanyut kelapa. Mesin penghanyut kelapa ini sebenarnya adalah mesin perahu ketinting yang difungsikan untuk mesin perahu ketinting itu sendiri, kawan-kawan. Cuman oleh petani modern saat ini, mesin perahu ketinting ini dirakitnya sehingga menciptakan sebuah mesin yang dengan fungsi baru, yaitu menghanyutkan kelapa. Nah, untuk kekurangan yang kedua, mesin ini harus dipasang sesuai dengan kondisi, atau bisa dibilang mesin ini pemasangannya tidak semua orang bisa memasangnya. Jadi hanya orang-orang yang tahu bagaimana menggunakannya, bagaimana menghanyutkan kelapanya menggunakan mesin ini. Itu, kawan-kawan. Sementara sendiri untuk kelebihannya, kelebihan yang pertama yaitu bisa menghanyutkan kelapa tanpa menggunakan air pasang sama sekali. Jadi tanpa menggunakan air pasang, tidak peduli mau siang, mau malam, sore, kita bisa menghanyutkan kelapa saat itu juga, saat kita inginkan. Berbeda dengan halnya air pasang. Kalau air pasang, apabila salah satu dari rekan kita sudah menghanyutkan kelapa di sebelah sana misalnya, nah kita yang di sini tentunya terhalang oleh kawan yang di sana yang menghanyutkan kelapanya dengan air pasang. Jadi kita yang sebelah sini akan menunggu si kawan yang sana selesai. Berbeda dengan mesin. Kalau mesin, kawan bisa menghanyutkan mesin di sebelah sana, menghanyutkan kelapa di sebelah sana. Di sini juga kita bisa menghanyutkan kelapa kita dengan menggunakan mesin juga. Dan di sana, kalau misalnya masih ada kawan yang mau menghanyutkan kelapanya, bisa, kawan-kawan. Jadi tidak menghalangi satu sama lain. Berbeda dengan air pasang. Kelebihan yang kedua, mesin ini daya dorongnya jauh lebih cepat dibandingkan air pasang. Jadi otomatis dengan daya dorong yang kuat, kelapa yang akan kita hanyutkan akan lebih kencang, lebih cepat sampai, dan pengerjaan lebih cepat selesai. Kelebihan yang ketiga adalah kita tidak menunggu lagi, kawan-kawan. Kita tidak menunggu air pasang. Kalau air pasangnya malam, ya otomatis kita akan bekerja di malam. Siang kita akan bekerja di siang. Kalau air pasangnya pagi, ya kita datang pagi-pagi. Kalau mesin penghanyut kelapa, semua itu tidak terpengaruh, kawan-kawan. Jadi saat itu juga. Nah, fungsi dari kelebihan-kelebihan tersebut, kuncinya adalah selagi anak parit atau selagi parit konsi ini, yang parit besar ini, gorong-gorongnya itu masih terbenam air, kawan-kawan.
Jadi kalau kita pasang mesin di sini, otomatis air yang membenam gorong-gorong ini akan masuk ke dalam, karena gorong-gorongnya masih terbenam. Jadi tinggal kita kasih alat pendorong jatuhnya ini untuk mendorong air masuk. Nah begitu kawan-kawan. Mungkin kalau misalnya video ini kurang jelas, kawan-kawan bisa berkomentar lagi di bawah. Kurang jelasnya di mana, nanti kita akan jawab. Soalnya video ini kami buat berdasarkan pengalaman kami di lapangan, terutama di Desa Sungai Jambat ini di Parit 5. Mungkin di luar sana kawan-kawan yang bekerja kelapa juga seperti ini, pengalamannya berbeda, karena di setiap daerah itu memiliki air pasang yang berbeda. Ada yang pasangnya 2 kali, ada yang sekali. Kalau di Sungai Jambat ini pasangnya cuma sekali saja. Jadi mayoritas masyarakat di sini dia sudah lebih enak menggunakan si mesin penghanyut kelapa ini, kawan-kawan. Coba kita lihat mesin penghanyut kelapanya lebih dekat. Sebenarnya mesin ini cara pemasangannya itu sangat mudah. Cuman ya di awal-awal pemakaian memang kita harus beradaptasi, apalagi kalau belum pernah sama sekali menggunakan mesin ini. Nah ini kawan-kawan, si mesin akan terus mendorong air masuk ke dalam anak parit. Nanti tembusnya ke anak parit sebelah sana yang kering tadi, karena air yang dari sini belum sampai ke hulu dan berkeliling sampai ke anak parit yang sebelah sana. Jadi kita tunggu terus sampai kelapanya bisa hanyut. Adapun alat Adapun part-part yang ada di mesin penghanyut kelapa ini, yang pertama mesinnya itu sendiri, yang kedua ada as yang memandang ini, memandang masuk ke gorong-gorong. Di ujung as ini ada kipas yang akan mendorong air masuk. Nah, sementara di bawah mesin itu adalah tiang pancang untuk menahan mesin penghanyut kelapa ini. Selebihnya adalah pancang-pancang penahan, dan ini pun cara pemasangannya sangat mudah. Apabila sudah terpasang seperti ini, sebelum menghidupkan kita pasang dulu penghalang sampah ini, kawan-kawan. Fungsinya adalah untuk menghalangi sampah-sampah yang masuk yang ditakutkan akan mengenai kipas, karena kalau kena biasanya kipas akan patah karena kipasnya terbuat dari aluminium. Jadi kalau sudah seperti ini, mesin ini akan terus mendorong air terus dan terus tanpa terpengaruh akan kering air. Jadi selagi mesinnya masih punya bahan bakar, dia akan terus mendorong air sampai pekerjaan penghanyutan kelapa kita selesai, kawan-kawan. Mungkin ada pertanyaan mengenai caranya, pemasangannya atau kelebihannya, bagaimana menggunakannya, kawan-kawan bisa berkomentar. Barangkali kami masih bisa menjawab atau kami bisa membantu, silakan saja. Dan mungkin video ini saya tutup sampai di sini. Pantengin terus Fanscape Desa Sungai Jambat. Akan ada video-video seputaran perkebunan, pertanian, dan di lingkungan Desa Sungai Jambat ini, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.